Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Methodist Indonesia. Hai, saya Sartika Siga, anti M2235100124. Saya Anggelia Simanjuntak, anti M2235101112. Saya Imelda Olivia, anti M2235180009. Saya Wisudawan Simulia, NPM 2235101111. Halo, apakah teman-teman tahu dalam pemrograman ada yang namanya release dan modularitas? Apakah teman-teman tahu release dan modularitas itu apa dalam pemrograman Java? Simak videonya. Release adalah salah satu kelas dalam Java yang sangat berguna untuk mengelola kumpulan data dinamis. Kelas ArrayList adalah array yang dapat diubah ukurannya yang dapat ditemukan di dalam Java Util Package. Perbedaan antara array bawaan dan ArrayList di Java adalah ukuran array tidak dapat diubah. Jika ingin menambah atau menghapus elemen atau dari array, Anda harus membuat yang baru. Sementara, elemen dapat ditambah dan dihapus di ArrayList kapanpun Anda mau. Sintaksnya juga sedikit berbeda. Seandainya kita memiliki sejumlah besar elemen telur yang disimpan dalam ArrayList dan kita mau mencari elemen tertentu menggunakan metode binary search, maka algoritma binary search yang baku akan melakukan pemeriksaan nilai kunci yang berada di bagian tengah ArrayList. Jika nilai tengah lebih tinggi dari kunci pencarian, maka bagian atas ArrayList akan diabaikan. Sementara, jika nilai tengah lebih kecil dari kunci pencarian, bagian bawah ArrayList akan diabaikan. Proses ini akan berlanjut terus hingga pencarian ditemukan atau hingga batas bawah indeks pencarian menjadi lebih besar dari batas atas pencarian. Dalam arti, data yang dicari memang tidak ada. Contoh programnya sebagai berikut. Binary search array dan linked list tersebut pertama kali akan menggunakan pernyataan random NN sama dengan new random yang berusaha membuat nilai-nilai bilangan acak sebanyak n. Dalam contoh program kita di atas, kita mengambil n sama dengan 10.000 dan menyimpannya dalam array berukuran n yang bernama false. Perhatikan bahwa nilai-nilai acak itu dibuat berdasarkan nilai sebelumnya atau profile ditambah bilangan acak tertentu dalam interval 100. Perhatikan pernyataan false i sama dengan new integer dalam kurung profile dan pernyataan profile plus sama dengan rn next in 100 plus 1, sehingga kita pasti akan mendapatkan bilangan-bilangan acak yang memiliki aturan urut naik dan tersimpan dalam array yang kita namakan false. Selanjutnya, setelah semua bilangan acak terbentuk dalam array false, pada akhir pengulangan
Akhirnya nilai-nilai array files tadi diserahkan pada sebuah list atau senarai yang bernama values menggunakan pernyataan values sama dengan array as list dalam kurung var. Selanjutnya kita akan membahas metode atau fungsi timelist yang menerima argumen 1 yang merupakan suatu list integer. Metode atau fungsi timelist ini pertama kali akan mengambil waktu sekarang atau menggunakan pernyataan sistem titik current time list dan selanjutnya menyimpannya dalam peubah atau objek start. Kemudian dalam perulangan dilakukan pencarian menggunakan metode binary search. Bilangan yang dicari adalah bilangan-bilangan yang memang telah ada sebelumnya dalam struktur data list. Perhatikan pernyataan int index sama dengan collection titik binary search dalam kurung 1, values get i, sehingga kita sesungguhnya melakukan pencarian dengan menggunakan metode pencarian biner atau binary search sebanyak n kali. Terakhir dalam metode atau fungsi timelist ini, nilai waktu sekarang dikurangi waktu yang diperlukan untuk melakukan pencarian akan dikembalikan ke metode atau fungsi pemanggil. Perhatikan pernyataan return system titik current time list dikurang start untuk kemudian ditampilkan di layar. Terakhir dalam metode fungsi utama public static void main string ARGS, kita melakukan 2 kali pemanggilan metode fungsi timelist. Yang pertama dilakukan untuk array list dan yang kedua untuk linked list. Hingga akhirnya kita mendapatkan tampilan seperti yang diperlihatkan pada gambar hasilan di atas. Jika Anda menjalankan program Java binary search array dan array linked list tersebut beberapa kali, Anda tidak akan selalu mendapatkan hasil akhir yang sama, namun hasilnya pasti akan konsisten, di mana waktu yang diperlukan untuk melakukan pencarian pada array list selalu lebih kecil dari waktu pencarian pada linked list. Jika kita kembali perhatikan hasil dari program binary search array dan linked list, setelah kita menjalankannya beberapa kali, kita akan mendapatkan kenyataan bahwa biasanya pencarian menggunakan metode binary search pada array list akan 150 kali atau nilai pendekatan lebih cepat daripada pencarian pada linked list. Mengapa kita mendapatkan hasil seperti itu? Kita tahu bahwa untuk melakukannya, program memerlukan akses acak ke collection tempat program akan melakukan pencarian tersebut. Dengan demikian, pencarian pada array list akan selalu lebih cepat daripada pencarian pada linked list. Karena pada collection yang terlebih dahulu tidak dimungkinkan adanya akses secara acak dalam konteks Java, kita bisa mendapatkan keterangan bahwa array list mengimplementasikan interface random access, sedangkan linked list tidak mengimplementasikannya. Jangan lupa jaga senyuman indahmu dan kau berkata untuk tetap tersenyum. Selanjutnya akan kita bahas apakah array list selalu memiliki kinerja performance yang lebih baik daripada linked list dalam semua kasus kebutuhan dan dalam semua kasus penggunaan. Ternyata tidak. Ada beberapa kasus di mana linked list memiliki kinerja yang lebih baik. Diperhatikan bahwa ada beberapa situasi di mana algoritma-algoritma tertentu dapat diimplementasikan secara lebih efisien daripada linked list dibandingkan pada array list. Suatu contoh, menurut literatur dari Sun Microsystem, penelusuran balik menggunakan metode atau fungsi collection reserves. Contoh lainnya yang membuktikan bahwa implementasi linked list dalam kasus tertentu memiliki kinerja yang lebih baik adalah pada kasus penyisipan seperti pada program Java yang tertulis di atas tadi. Jika kita coba jalankan program Java tersebut, beberapa kali kita akan mendapatkan hal yang konsisten bahwa kinerja penyisipan pada linked list selalu lebih baik daripada penyisipan pada array list. Mengapa? Karena saat elemen tertentu ditambahkan insert pada awal suatu array list, semua elemen yang telah ada sebelumnya akan
akan digeser ke indeks-indeks yang lebih tinggi, di mana hal ini berarti biaya dalam bentuk waktu kerja prosesor dan alokasi memori yang sangat tinggi untuk melakukan pergeseran dan penyalinan. Kontrasnya, penambahan pada bagian awal link list dilakukan dengan cara mengalokasikan sebuah record internal, kemudian menghubungkan dengan list mengenai yang sudah ada sebelumnya. Penambahan elemen pada bagian awal link list akan memiliki biaya penggunaan sumber daya komputasi tetap, sedangkan penambahan elemen pada bagian array list akan memiliki biaya tidak tetap yang bergantung pada berapa ukuran array list sebelum penambahan elemen dilakukan. Fungsi array list ada beberapa, yaitu contohnya pertama ada fungsi add untuk menambahkan elemen, kedua gen untuk menampilkan elemen tertentu, yang ketiga set mengganti elemen, yang keempat remove menghapus elemen tertentu, dan yang terakhir ada size menentukan berapa jumlah elemen. Lalu ciri-ciri array list ada 3, yaitu yang pertama, ukuran bisa bertambah atau berkurang. Kedua, elemen bisa diakses langsung melalui indeks. Yang ketiga, bisa menyimpan elemen yang sama lebih dari satu kali. Modularitas adalah salah satu prinsip dasar pemrograman orientasi objek atau OOP yang memungkinkan untuk membagi program menjadi modul-modul yang lebih kecil dan mandiri. Setiap modul berfungsi secara independen dan memiliki tanggung jawab spesifik yang memudahkan pengembang dan pemeliharaan dan pengujian sistem. Di sini bisa kita lihat contoh program modularitas pada gambar berikut ini. Dalam Java, modularitas diimplementasikan dengan menggunakan beberapa fitur seperti yang pertama, kelas atau class. Kelas adalah unit dasar modularitas di Java. Kelas mendefinisikan kumpulan data atau atribut dan perilaku atau metode yang terkait dengan suatu objek. Setiap kelas memiliki batasan akses sendiri yang menentukan bagaimana data dan metodenya dapat diakses di luar kelas. Dan yang kedua, paket atau package. Paket digunakan untuk mengelompokkan kelas-kelas yang terkait secara fungsional. Hal ini membantu dalam mengorganisir kode yang kompleks dan menghindari konflik nama. Yang ketiga, interface. Interface mendefinisikan kumpulan metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh kelas yang mengimplementasikannya. Interface memungkinkan untuk membangun kode yang lebih fleksibel dan dapat diubah. Dan keempat, yang terakhir, enkapsulasi. Enkapsulasi adalah proses membungkus data dan metodenya dalam satu unit, yaitu kelas. Hal ini memungkinkan untuk menyembunyikan detail implementasi internal dari luar kelas sehingga meningkatkan keamanan dan stabilitas kode. Berikut manfaat modularitas. Yang pertama, mempermudah pengembangan dan pemeliharaan kode. Program yang modular lebih mudah dipahami, dikembang, dan dipelihara karena kode dibagi menjadi modul-modul yang lebih kecil dan mandiri. Dan yang kedua, meningkatkan reusabilitas kode. Modul-modul kode yang modular dapat digunakan kembali dan dalam program lain, sehingga menghemat waktu dan tenaga pengembang. Dan yang ketiga, meningkatkan keamanan dan stabilitas kode. Enkapsulasi data dan metode dalam kelas membantu meningkatkan keamanan dan stabilitas kode, karena data implementasi internal disembunyikan dari luar kelas. Dan yang keempat, yang terakhir, mempermudah pengujian kode. Modul-modul kode yang modular lebih mudah diuji secara terpisah sehingga meningkatkan kualitas secara keseluruhan. Nah, berikut gambar atau contoh program menghitung luas segitiga dan luas lingkaran. Nah, berikut kesimpulan yang saya baca tentang modularitas, yaitu modularitas adalah prinsip di dalam pemrograman Java yang memungkinkan untuk membagi
Alat ini memberikan banyak manfaat seperti pemurahan pengembangan dan pemeliharaan kode, peningkatan reusabilitas kode, peningkatan keamanan dan stabilitas kode, dan pemudahan pengujian kode.